Romo Mintoro ceritakan coba itu sejarah misi di Ambarawa. Ya, sejarah misi di Ambarawa sebenarnya kalau mau merujuk ke tahun yang pertama itu bisa disebut tahun 1859. Itu 166 tahun yang lalu. Itu dikatakan di sana bahwa terbentuknya semacam PGPM ya, namanya dulu apa saya juga tidak begitu. PGPM pertama itu dibentuk tahun 1859. Lalu angka yang berikutnya atau tahun berikutnya itu bisa disebut tahun 1905. 1905 itu mulai diletakkan batu pertama, dilakukan peletakan batu pertama untuk gereja Santo Yusuf di Ambarawa ini, tetapi tidak ada jagonya. Itu sekarang letaknya di depan terminal Ambarawa yang sekarang menjadi SD Pangudi Luhur dan diresmikan kemudian 1 tahun berikutnya pada tahun 1906. Tetapi gedungnya sudah hancur, dibumi hanguskan waktu Perang Dunia Kedua. Itu jadi semacam kalau tahun-tahunnya ya. Sementara gedung gereja yang besar, gereja Santo Yusuf yang ada jagonya di puncak menara ini, itu di peletakan batu pertamanya pada 27 Mei 1923. Lalu diresmikan dan diberkati tahun 1924 tanggal 27 April. Yang pertama tadi 1905 itu pada zamannya Romo Stiphot Yesuit. Kemudian yang gedung gereja Jago ini yang sekarang ada ini, peletakan batu pertama dan juga peresmian pemberkatannya itu pada masa Romo Van Kalken Serikat Yesus. Itu kurang lebih gambaran singkat dulu ya bagaimana adanya gereja Jago Ambarawa sebenarnya berlindung di bawah Santo Yusuf. Sebelumnya stasi ya? Sebelumnya itu Ambarawa ini adalah stasi dari Paroki Santo Yusuf Gedangan di Semarang. Ya, sebagai stasi, tapi tahun berapanya saya tidak bisa menyebutkan. Dan sebagai stasi, wilayah pelayanan dari stasi Ambarawa ini meliputi Ambarawa sendiri, Salatiga, kemudian Solo atau Surakarta, juga sampai ke Madiun dan Pacitan. Itu jangkauan atau daerah pelayanannya. Ada yang khas apa di sini? Oh, yang khas itu ya, kalau yang khas di sini sebenarnya dari depan itu langsung kelihatan menaranya ya. Menaranya, di pucuk menara itu ada jagonya, itu yang khas. Dan di bawah jago itu ada salib. Lah mengapa jago itu nanti sebenarnya harapannya bahwa kita diingatkan kembali pada peristiwa Simon Petrus yang menyangkal Yesus, ya supaya kita ya bertobat sebagai umat selalu mengalami pertobatan. Tetapi juga jago ini diharapkan menyemangati umat Katolik untuk berkokok seperti jago. Apa yang dikokokkan? Yang dikokokkan adalah ya mewartakan Injil, mewartakan Yesus, mewartakan kerajaan Allah melalui perilaku, melalui hidup dan pelayanan sehari-hari sebagai murid Kristus. Maka ya sebenarnya misi, keberadaan dan misi dari Gereja Santo Yusuf Ambarawa, keberadaan umat beriman dan misinya tidak lain adalah meneruskan misi Yesus Kristus, misi Allah sendiri, missio Dei, misi Allah, mission of God gitu ya. Saya kira itu, dan misi itu juga diterjemahkan, diwujudkan di dalam pelayanan kita dalam bentuk-bentuk nilai kemanusiaan, misi kemanusiaan. Maka missio Dei juga sama dengan missio humanitate, misi Allah, misi Kristus, ya misi kemanusiaan di zaman sekarang. Ya. Ada yang misi kemanusiaan ini yang saya tertarik, ada apa di Ambarawa? Ya, kalau sekarang yang ada tentu saja bisa dirunut dulu, tetapi yang sekarang ada
sejauh saya bisa menyebutkan, di sini itu kan ada banyak komunitas religius ya. Selain komunitas di pastoran Yesuit di Ambarawa ini, juga ada suster Fransiskanes, suster OSF, itu rumah retret, dan juga klinik kesehatan Mardi Rahayu. Ini salah satu yang bisa disebut misi kemanusiaan pertama, salah satunya kesehatan ya, membantu kesehatan. Yang kedua juga ada di daerah Kerep sana, itu ada Panti Wreda yang dikelola oleh Yayasan Sosial Sugio Pranoto dan juga dibantu oleh suster-suster ADM. Ini misi kemanusiaan untuk para lansia, untuk mereka yang membutuhkan perhatian juga pelayanan. Misi yang lain, dan setiap kali ada paguyuban atau komunitas dari umat sini itu berkunjung, itu di penjara. Jadi di dekat sini ada penjara di bangunan Port William itu, William 1 itu digunakan untuk penjara. Dan ya ini juga menjadi misi kemanusiaan. Yang lain di rumah sakit, yang rumah sakit umum itu dulu juga dikelola suster Fransiskanes, tapi kemudian sekarang oleh pemerintah. Kita juga melakukan pelayanan, salah satunya juga pelayanan sakramen minyak suci gitu ya. Nah, selain itu juga kemanusiaan yang lain ditangani oleh suster Alma di situ. Itu orang-orang yang berkebutuhan khusus, membantu ini dan seterusnya. Saya kira ini kelanjutan dari apa yang pernah dulu dilakukan oleh para romo, bruder, suster. Selain itu juga pendidikan, sekolah-sekolah banyak di sini, baik Kanisius, kemudian Marsudirini, kemudian juga ada Panguti Luhur, ada di atas sana itu Teresiana. Ini kelanjutan dari apa yang dulu pernah dilakukan oleh para romo. Misalnya di sini ada tawanan, para interniran gitu ya, kemudian orang-orang yang miskin, menderita, sederhana. Nah, itu terus diteruskan sampai sekarang. Missio Dei yang dulu diterima oleh Yesus Kristus dari Allah, kemudian diteruskan oleh para murid, para rasul, dan seterusnya sampai sekarang. Ya kita bisa merujuk ke Frans Yesus Saverius. Sampai di sini itu Romo Van Lith yang di Muntilan itu juga pernah ke sini, mengharapkan Romo Van Kalken tadi yang mendirikan gedung gereja ini untuk menampung anak-anak yang sekolah di sekarang namanya Van Lith di Muntilan, Kolese Fransiskus itu, Kolese Saverius itu, kemudian dibawa ke sini karena banyak sekali. Maka Romo Van Kalken juga mendirikan normal school di sini, Kolese Santo Yusef di sini. Ada Kolese Santo Yusef, Saint Joseph School. Selain juga ada Saint Marian School juga ada di sini. Nah, ini beberapa misi kemanusiaan, tetapi juga pelayanan yang khas yang bisa melanjutkan Missio Dei lewat Missio Humanitate atau Mission of Humanity ini pada zaman sekarang.